Kita akan ngebut hari ini supaya hukum benda selesai dan kita bisa berpindah ke hukum jaminan di pertemuan berikutnya. Nah, apa sih yang kita pahami terkait dengan yang dikatakan hukum benda dalam buku 2 di KUH Perdata, mulai dari pasal 433 sampai 1232. Nah, satu, kalau kita bicara benda, kawan-kawan semua, maka kita akan melihat yang pertama, ada hak yang namanya hak memakai, ada namanya hak jaminan. Saya akan jelaskan dulu singkat literaturnya, nanti baru kita diskusi setelah ini. Nah, ketika kita bicaranya tentang hak memakai, maka di sini akan masuk dalam fase 1, ada namanya penggolongan benda bergerak, dan ada namanya penggolongan benda tidak bergerak. Ketika konteksnya benda bergerak dan benda tidak bergerak, maka kita harus melihat dulu bahwa ketika hukum benda bicara dalam dua sistem hukum, satu namanya sistem hukum civil law, yang kedua sistem hukum common law. Di sistem hukum civil law maka dikatakan sistem hukum tertutup, dan di sini open bar system. Oke, satu-satu kita jelasin dulu. Ini kerangka-kerangkanya dulu. Pertama, ketika kita bicara sistem hukum civil law atau tertutup, maka dia akan bicara secara deduksi. Apa itu? Apapun yang termaktub dalam undang-undang, maka akan menjadi proses yang diputuskan oleh hakim, sehingga sistem tertutup pasti akan ditempuh oleh hakim karena hakim tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk melihat apa yang saat ini terjadi di dunia luar. Sedangkan dalam open bar head system atau sistem hukum terbuka, ini dikenal dengan sistem terbuka karena apa? Satu, sistem hukum terbuka ini mengambil masyarakat sebagai civil society untuk melihat sebenarnya bagaimana perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dari pada saat berlakunya undang-undang ini, contoh, dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat saat ini. Contohnya apa? Indonesia masih pakai KUH Perdata dari refleksi dari Bergelijk Wetboek. Padahal Belanda sudah punya namanya NBW, New Bergelijk Wetboek. Indonesia masih meniru Bergelijk Wetboek yang dikodifikasi atau diambil secara reduksi bulat yang dimasukkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Bergelijk Wetboek itulah formatnya, sementara Belanda sendiri yang punya produk ini sudah mengganti menjadi NBW. Ini kan menjadi masalah. Neneknya aja sudah berevolusi, tapi kita masih mencontoh buku si nenek. Itulah kira-kira. Sehingga ketika kita bicara hukum benda, pembedaannya akan kembali menjadi dua sistem. Ketika yang pertama bicaranya hak memakai, maka kita akan ceritanya contoh benda tidak bergerak apa disebut dengan namanya SHM. Ini kawan-kawan yang belajar hari ini hukum perdata, nanti Anda akan ketemu namanya hukum agraria. Anda harus sudah paham apa saja hak memakai yang memang diperuntukkan bagi masyarakat, yang itu semuanya adalah milik negara, tapi Anda punya hak untuk memakainya. Apa itu SHM? SHM 1.
Kemudian 2 ada namanya SHGB. Kemudian 3 ada namanya SHGU. Kemudian ada namanya SHGB, SHGU. Baru ada namanya hak pakai. Ada namanya lagi, ini 4, ada namanya SHMARS. Ini sertifikat hak milik atas rumah susun. Nah, ini semua adalah jenis hak dalam hak tanah. Kenapa hak tanah itu penting, kawan-kawan? Karena hak tanah itu dipergunakan bagi halayak ramai untuk memiliki setidaknya rumah untuk bernaung, yang dulunya kita bahas kenapa terjadi pembahasan pertama dalam hukum perdata disebut dengan hukum perorangan. Jadi ketika kita mengkondisikan ini semua, maka di sini akan timbul nih. Nanti kalau Anda ketemu sama saya mungkin di kelas semester 3 kita ketemu hukum Islam, di situ kita bisa cerita lebih banyak karena perspektif yang paling banyak dalam membagi dan membelah ini adalah hukum Islam. Di mana dia ada namanya hibah, ada namanya wasiat, ada namanya waris, ada namanya wakaf. Kalau dalam hukum umum yang dibuat dalam hukum kontemporer itu nggak ada. Tapi hukum Islam membelah itu cukup banyak dan hak-haknya, metodenya, cara pakainya semua beda. Kenapa bisa demikian? Karena terlalu kompleks kalau ini dibahaskan secara hukum yang sifatnya adalah turunan dari civil law system. Karena close bar head ini berbeda dengan apa yang dibuat dalam sistem common law. Sementara kalau kita ceritanya hukum jaminan, nanti kita akan cerita lebih banyak di pertemuan insya Allah di Selasa berikutnya. Namun saya jelaskan sedikit aja hari ini untuk mengetahui hak-hak kebedaan. Anda bisa cerita namanya satu hak tanggungan. Nah ini kalau cerita hak tanggungan 3 hari 3 malam gak usah tidur pun saya sanggup cerita ini. Kenapa? Karena dari saya skripsi, tesis, disertasi, cerita saya hanya ini aja melanjutkan. Jadi skripsi saya udah mentok, saya lanjut ke tesis. Tesis saya mentok, saya lanjut disertasi. Anda bisa lihat nanti di Google Scholar saya, cerita saya pasti banyak kali tentang hak tanggungan. Dan hak tanggungan itu kalau kita bahas nanti lebih luas, banyak ahli-ahli hukum, bahkan mungkin hukum Islam. Sekarang saya mengkaji hak tanggungan ini dari sisi hukum Islam, yang masih nggak tahu hak tanggungan itu apa sih. Di pikiran orang, hak tanggungan itu tanggungan berarti anak gitu. Bukan. Hak tanggungan ini adalah sesuatu yang nanti akan kita bahas kritis di minggu depan. Kepemilikan dari ini semua, ini bisa berpindah ke orang lain dengan ini. Nah, hak tanggungan ini nanti akan kita cerita kenapa dia ada Undang-Undang Nomor 4 1996, kemudian sebelum Undang-Undang 4 1996 dia diatur oleh namanya undang-undang yang ada dalam KUH Perdata disebut dengan namanya hipotek. Nah, ini kawan-kawan hari ini yang belajar perdata setidaknya harus tahu itu semua. Anda harus tahu apa itu yang disebut dengan namanya fidusia. Kenapa saya getol sekali menjelaskan ini apalagi sama anak tingkat 1? Karena ada sarjana hukum yang pada saat ceritanya udah begitu panjang sama saya dan dia legal bank, terus saya tanya, kira-kira di tempatmu terkait dengan FEO pengaturannya bagaimana? Saya menjebak sebagai akademis, saya mau menjebak kira-kira pengaturan fidusia ini sebagaimana, tapi saya buat dengan namanya FEO. Ini artinya fidusia. Tapi dalam bahasa Belanda ini disebut dengan fidusia eigendom overdracht. Gampang aja akademis kalau menyebak orang ini pura-pura pinter atau pinter betulan. Gitu kalau seandainya daya baca dan keluasan berpikir Anda sudah mantep. FEO, apa itu Bang? Fidusia eigendom overdracht ini adalah arti dari bahwa fidusia kepemilikan atas barang bergerak. Nah, ini dua konteks yang paling besar. Kenapa saya selalu bicara hak tanggungan, kawan-kawan semua? Saya semester 4,
saya jadi asisten dosen dan mengikuti jejaknya sampai sekarang. Dosen saya yang bernama Profesor Dr. Tan Camilo. Beliau ahli hukum perdata di USU dan dia sangat ahli di bidang ini. Hukum jaminan itu paling besar terbagi dua. Satu hak tanggungan, satu fidusia. Jadi karena saya pikir, kan suatu saat aku pengen juga jadi profesor. Kalau aku ambil fidusia, sebelum yang namanya Profesor Tan Camilo meninggal, berarti dia tetap guru besarnya. Aku nggak dapat kesempatan. Saya tengok, ternyata hak tanggungan belum banyak kajiannya. Saya main di situ. Makanya ini terus saya teliti, saya buat bukunya. Buku saya udah lahir tentang masalah hak tanggungan. Dan insya Allah akan ada lagi bicara hak tanggungan. Dan terus sampai saya selesai nanti insya Allah kalau negara ini mengizinkan saya jadi guru besar. Karena masalah hak tanggungan ini cukup banyak. Apalagi kalau dia ditarik dalam penyelesaian eksekusi di pengadilan agama. Masalahnya kompleks. Nah ini kita, kawan-kawan yang semester 1-2 itu harus mengenal kulit-kulitnya dulu. Nah, ada hak tanggungan, ada fidusia, baru ada namanya hipotek. Di bawah hipotek ada lagi namanya yang disebut dengan gadai. Nah ini kan kalau ini tahu ya kalian kan. Biasanya kalau sebut ini, yang keluar tuh slogannya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi itu maksudnya adalah pegadaian. Pegadaian tempatnya, gadai bentuknya. Oke, bisa dibedakan tuh kan? Nah, kalau kita bicara yang 4 ini, maka kita bisa katakan ini adalah jaminan untuk tanah, ini bergerak selain tanah, ini untuk kapal laut dan pesawat terbang, dan ini untuk barang berharga. Contohnya emas. Orang punya jam harganya 100 juta, itu semua bisa digadai selama dia memiliki bentuk. Inilah 4 yang besar menjadi hak jaminan. Jadi membedakan ini menjadi 2 sistem keperdataan. Sampai sini jelas? Karena saya akan cepat pindah lagi. Kalau ada yang kurang jelas sebelum saya pindah, kita diskusi dulu. Ada? Silakan. Ya, Seprianus. Baik Pak, saya masih belum mengerti di hipotek itu Pak, kenapa jaminan kapal laut? Apa hubungannya dengan jaminan kapal laut? Oke, saya perdalam sedikit pembahasan kita, meskipun nanti kompleksnya di minggu depan. Kenapa dikatakan hipotek kapal laut dan pesawat terbang? Dulu, semua jaminan, baik itu benda bergerak dan tidak bergerak, itu dibuat dalam media yang disebut dengan namanya hipotek. Kemudian, tahun 1996, keluarlah Undang-Undang Nomor 4, yang berbicara tentang UUHT. UUHT inilah secara kompleks melindungi setiap jaminan yang dijaminkan, namanya jaminan. Kau ngutang sama saya, jaminannya apa? Pak, saya kasih HP lah. Pak, saya kasih ada berlian saya, Pak. Dan segala bentuk yang lagi mau mereka serahkan kepada saya, itu disebut dengan media yang namanya gadai. Sementara kalau hipotek ini ada orang, ternyata si Abdel besok punya kapal laut. Kapal lautnya besar, bukan PMP ya. Kan PMP ada kapal selam kan? Nah ini kapal betul, namanya yacht kalau dia pesiar. Tapi kalau kapalnya kecil ya kapal laut. Itu media jaminannya dalam hukum disebut dengan namanya hipotek. Hipotek itu satu bentuk sertifikat yang dijaminkan ke siapa? Ke bank boleh, leasing boleh, lembaga perkreditan rakyat boleh, jaminan kredit Indonesia boleh, ada namanya Jam Kerindo dan lain sebagainya. Jaminan itulah diserahkan, oh aku punya ini. Kan tidak boleh dia, mungkin besok saya punya sertifikat, oke? Kemudian saya kasih besok sama si Mesra, pinjam dulu duit kau 200 juta, saya kasih sertifikat, 2 menit aja saya keluar dari kelas ini, dia tahan sertifikat saya, baru saya bilang apa? Dia lagi penggelapan sertifikat saya. Kenapa bisa demikian? Karena dia ngambil sertifikat saya. Barang yang dia kuasai kan bukan milik dia.
Nanti kita belajar nih setelah ini apa yang disebut dengan namanya bezit, apa yang disebut dengan namanya bezitter. Tapi kalau dia sudah tanda tangan, saya sudah tanda tangan ini namanya sertifikat hak tanggungan, saya sudah tanda tangan ini namanya sertifikat hipotek, maka kepemilikan barang itu bergerak meski barang itu belum menjadi milik dia. Paham nggak? Sertifikat itu udah dia kuasai, tapi masih atas nama saya. Tidak ada jual beli di sana. Tapi dia bisa bilang, kalau dalam tempo 2-5 tahun perjanjian yang sesuai kita buat di kontrak, ini kan hubungan ke kontrak nih, maka Bapak harus ikhlas, ini akan saya eksekusi secara resmi. Karena hak jaminan, fidusia, hipotek itu bisa langsung mengeksekusi. Itu dia. Kita nggak bisa sembarangan pegang barang orang. Udah Bapak pegang aja nih Pak. Besok kalian tuntut dan kalian bisa buktikan bahwa ini milik saya Pak. Kok Bapak pegang-pegang? Mampus. Nah itu dia. Kedudukan hukumnya harus jelas. Karena cocok sih pertanyaan tadi. Kita nggak punya penghapus. Bilaci. Karena dalam hukum itu, kawan-kawan, nanti buka halaman 95 kalau nggak salah saya. Kalau saya salah berarti silap. Ada yang disebut dengan namanya bezit. Ada yang disebut dengan namanya bezitter. Ini untuk menjawab apa yang tadi ditanya sama Cyprianus. Kenapa ada kata bezit? Di sini adalah sesuatu yang mengaplikasikan bahwa seseorang di dalam hukum itu bisa memiliki sebuah barang. Contoh, Anda kan tahu nih, siapapun yang pernah melihat saya megang HP ini pasti bisa mengklaim, jangan marah-marah, bahwa HP ini adalah milik saya. Oke? Besok, hari ini, sore ini, di hampir jam 6 ini, tiba-tiba saya titipkan sama si Incen. Cen, ini HP saya. Dia pegang. Pertanyaan saya di kelas ini, sebagai bezit, ini bezit nih barang, dan dipegang sama Incen, yang tidak tahu, anggaplah sebelah sini nggak tahu, dan dia mengklaim bahwa aku udah menguasai loh barang ini. Pernyataan itu benar apa enggak? Benarlah. Karena dia sudah pegang. Itu namanya bezitter. Kalau di dalam hukum Belanda kita, siapa yang menguasai barang itu memang secara resmi sudah menguasai, tapi belum tentu memiliki. Nah, ini kan kayak cerita semalam. Pacar-pacar awak, tapi belum tentu kawin sama awak. Kau bisa memiliki, tapi aku belum tentu milikmu. Nah, kan gitu. Kenapa bisa konsepnya begitu? Karena bezitter, kayaknya ada yang pengalaman nggak? Karena kawan-kawan di dalam konsep bezitter, kita melihat sebuah praktek di mana kondisi siapa yang menguasai dan memiliki barang itu belum tentu yang mempunyai secara utuh. Karena kalau besok kacamata saya ini saya buka, terus saya titipkan sama si Firdaus, bisa jadi si Firdaus mengklaim dia menguasai kepemilikan ini. Asalkan secara keperdataan, kan itu semalam tetap saya katakan, barang siapa yang ingin mendalilkan sesuatu, buktikan. Aktio probandi. Kenapa? Karena dalam sebuah bentuk hukum, kalau enggak mungkinlah bahasanya kemarin saya bilang hukum benda ini tidak mewarisi apa yang dimaksud dengan hak memiliki dan hak jaminan dan hak bagaimana caranya memakai. Besok bisa aja kan saya ngomong sama kalian, kalian tahu tapi diam-diam aja ya, Gedung Sari Mutiara ini yang gini besar ini punya saya, Lapangan Merdeka itu punya saya, Plaza Millennium punya saya. Nah terus kalian karena logika kalian panjang, terus kalian bilang, nggak Bapak bilang aja Pak, satu kota Medan ini pulau punya Bapak semua, termasuk 4 pulau yang lagi diributkan Aceh. Punya Bapak semua tuh Pak. Kenapa? Karena seseorang yang mengklaim terhadap sesuatu, itu harusnya bisa membuktikan kepemilikannya.
Kalau dia di ranah abu-abu, maka itu jadi sengketa. Disitulah bezit dengan beziter ini bekerja. Kenapa? Kalau di sini buktinya adalah barangnya, maka beziter ini adalah di mana barang tersebut dikuasai. Kalau dia bentuknya atas tanah, oke. Maka bezit dan beziternya adalah siapa yang menempati di atas itu. Karena dalam hukum tanah itu terkandung asas vertikal horizontal. Apa yang terkandung di atas tanah itu dan apa yang tumbuh di atas tanah itu. Tapi kalau barang bergerak, hati-hati. Anda punya sepeda motor, STNK-nya dipegang si Rene, BPKB-nya dipegang dia, meskipun namanya nama dia. Bisa nggak dia katakan itu milik dia? Bisa. Dia cuma hanya butuh pengalihan STNK dengan cara dia buat kwitansi kosong 2 lembar. Selesai. Itu benda bergerak. Kecuali satu kelas ini bisa menyatakan tadi, enggak lah. Yang kami tahu HP ini adalah milik dari Pak Serhan. Nggak akan pernah bisa berpindah itu. Kenapa? Kami bisa bersaksi loh. Nah, selesai. Kenapa? Butuhnya cuma 2 orang saksi. Paham ya sampai sini ya? Hukum benda ini simple, kawan-kawan. Tapi ketika Anda memahaminya kurang dalam, maka Anda nggak bisa menjelaskan. Padahal sehari-hari kita bertemu dengan hukum benda. Dan itulah kawan-kawan alasan saya. Dari semester 3 saya mendalami. Karena di fakultas hukum saya dulu, itu semester 1 mata kuliah pilihan. 2 mata kuliah semua yang ditentukan paket. Semester 3 kita udah milih sendiri. Ada perdata, ada tata negara, ada administrasi negara, ada pidana, macam-macam. Dan saya tengok, iya ya, pidana ini kalau belum kejadian, belum ada pidana. Tapi kalau perdata, suka nggak suka, senang nggak senang, kita lalui tiap hari. Ada saja hubungan perdata yang lagi terjadi antara yang pada saat kita melaksanakan pekerjaan itu atau melaksanakan sesuatu yang mau nggak mau kita harus melakukan kontekstual perdata, mulai dari hukum kontrak, mulai dari hukum benda, mulai dari jual beli, mulai dari sewa menyewa. Itu semua perdata. Dan faham saya anggap saya harus mendalami nih bidang perdata ini, karena ini terkait dengan privat dengan privat, hubungan manusia dengan manusia. Kalau hari ini tak sampai habis pun series don tak saya pukul, tak ada pidana itu. Tapi kalau hari ini saya tonjok dia, 5 menit lagi jadi pidana tuh. Kenapa? Dia tinggal visum. Pidana berlangsung. Saksi ada. Dan banyak sekali lah mekanisme yang akan keluar di balik itu. Oke? Bisa dipahami tentang bezit dan beziter ini? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, terakhir. Di dalam kontekstual kebendaan, kita juga harus ingat bahwa kalau seandainya bukti kepemilikan ini menjadi sengketa, nih semua yang kita lagi bicarakan, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, maka sebenarnya apa sih fungsi dari sebuah benda? Apakah benda itu sebenarnya secara faktual, secara konteks, benda itu sebenarnya hadir untuk apa ya? Kalau bahasa kita tuh bernaung kepada pemiliknya, atau tidak saja kepada pemiliknya. Yang penting dia bisa berguna untuk orang lain. Mana yang mau kita kedepankan di sini? Sistem egonya atau kepemilikan secara ramai? Contoh, kita tahu bahwa ruang kelas ini contoh, mungkin bahasa tadi terlalu berat. Ruang kelas ini, kampus ini adalah kepemilikan dari Yayasan Sari Mutiara, kira-kira begitu. Namun kenapa Anda hari ini bisa di sini, bisa pakai lampu, ada spidol, nih spidol beli sendiri, kampus kan, ada AC lagi, kita dingin, walaupun naik lantai 4 lah ya. Udah? Kasih saya satu alasan, kenapa Anda punya hak untuk menempati kelas dan fasilitas dari kampus ini secara kebendaan. Kuliahnya? Hei, pembangunan pas.
tapi yang paling tepatnya uang kuliah. Coba bayangkan besok ada separuh dari PTS lain atau PTN yang numpang di sini. Pasti saya langsung didatangi tuh. Mungkin sama universitas atau rektorat. Loh, kenapa kok bisa ada mahasiswa lain? Kenapa? Karena tidak ada hak di sana. Kecuali judulnya kita buat lagi studi banding. Nah, di sanalah kita melihat sebenarnya dalam hal yang berdua ini ada hukum yang disebut dengan namanya hak, dan di bawah ini ada sebab akibat. Hukum sebab akibat ini pasti selalu ada, dan di dalam hukum sebab akibat ini akan terselip fakta-fakta yang disebut dengan namanya hukum kebiasaan, kemudian norma. Nah, ini akan masuk di hukum sebab akibat. Oke? Dan dari pergerakan ini semua, biasanya kalau sudah menjadi sengketa, kira-kira kalau sengketa dalam hal benda, atau kalau bahasa pasarnya barang, menurut Anda apa yang timbul dari sengketa ini kira-kira? Jawabannya satu kan, kepemilikan nggak? Pernah ada lain? Contoh hari ini si Firdaus punya handphone, terus si Mestra mengajukan, aku nggak suka kau pakai iPhone 15, betul, aku sok kali kau. Kemarin ku tengok kau pakai Vivo, kok sekarang iPhone 15. Ya jadi suka-suka aku lah, aku yang kredit aku. Nggak ada, aku nggak suka ya kau sosok kaya kayak gitu. Mungkin nggak ada. Itu urusan orang. Tapi ketika sengketanya, duit aku kan kau pakai kan, kau janjinya mau ini, tapi 20 juta kau belokkan ke sana. Nih dia, masuk dia sengketa kepemilikan. Lain tak ada. Dan sengketa barang, baik itu benda bergerak dan tidak bergerak, urusannya cuma itu. Besok ada sengketa nih di rumah sewa. Terkait apa? Katanya yang nyewa setahun, rupanya bayar cuma setengah tahun. Sengketa apa itu? Kepemilikan hak. Kau setengah tahun cabut kau, nggak bisa kau berada di sini. Kan urusannya cuma begitu, kawan-kawan. Maka berarti kalau kita simpulkan hari ini selesai nih. Bicara kebendaan, apa? Saya bilang bicara kebendaan itu cukup satu kali sesi. Kenapa? Karena ketika mahasiswa sudah memahami tentang arti dari kepemilikan, maka masalah selesai. Dia cuma memahami aja arti kepemilikan itu apa sih. Oke? Kemudian bagaimana cara mempertahankan bahwa sesuatu itu memang benar milik saya. Berarti masuknya ke asas pembuktian. Kalau asas pembuktiannya sudah tercapai secara sempurna, terus masalahnya apa? Berarti masalah selesai. Makanya Anda harus pahami, ketika Anda punya barang itu benda bergerak dan tidak bergerak, yang Anda buktikan dalam kedua barang ini adalah bukti kepemilikan. Maka penting bagi mahasiswa yang masih belajar ilmu hukum, jangan pula Anda yang bego. Hari ini beli handphone, terus bilang, ini garansi 1 tahun. Bukti garansinya kira-kira Anda mintanya pakai apa? Hah? Kayaknya satu kelas ini pasti punya smartphone semua kan? Ini garansi setahun nih. Buktinya pakai apa? Sebelum kwitansi, apa lagi? Apa? KTP? Kartu garansi. Betul nggak? Kartu garansinya dulu kan? Rupanya kalian di toko-tokoi, rupanya sama Cina yang jualan. Kartu garansinya ada, dan cara membuktikan bahwa itu 1 tahun, pakailah kwitansi. Karena di kwitansi biasa ada tanggal. Simple nggak? Oh udah, berarti datang besok rusak dia, tapi rusaknya rusak pabrik lah pula. Janganlah pula rusak karena ini tanah air nggak celup kan, di bak mandi, error lah HP tadi ya. Itu kan ada namanya term dan kondisi, ketentuan dan syarat. Maka dibilang syarat dan ketentuan berlaku. Oke? Ada lagi kira-kira? Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup dengan ucapan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.